Bayangkan, selama ini kamu sholat 5 waktu, tapi tidak pernah benar-benar bertemu dengan Allah. Gerakanmu sempurna, bacaanmu lancar, tapi hatimu masih jauh. Lalu muncul satu pertanyaan yang mengusik. Apakah sholatku sudah sampai atau hanya berhenti di gerakan? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengungkap sebuah rahasia yang jarang dibahas, bahwa di balik setiap rokaat tersembunyi 5 makom spiritual tingkat tinggi. Bukan sekedar teori, tapi jalan menuju makrifat, jalan yang bisa mengubah sholat biasa menjadi perjumpaan yang hidup dengan Allah. Namun rahasia ini tidak akan terbuka bagi semua orang. Banyak yang sholat tapi tidak naik makom. Banyak yang membaca tapi tidak merasakan. Karena untuk memahami ini, dibutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar ilmu. Dibutuhkan kesadaran hati. Di video ini, kita akan membongkar perlahan apa sebenarnya 5 makom dalam sholat menurut para ahli ma'rifat. Dan mungkin setelah ini, kamu tidak akan pernah melihat sholat dengan cara yang sama lagi. Tonton video ini hingga akhir. Mari kita kupas rahasianya bersama. Namun sebelum kita membuka tabir rahasia pertama, mari kita satukan niat dan frekuensi dalam kebaikan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengalir. Maka jika Anda merasa terpanggil menyebarkan pesan dari Sultanul Aulia ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda telah ikut serta menjaga cahaya hikmah ini tetap menyala di hati banyak orang. Jangan lupa untuk like video ini sebagai tanda syukur kita terhadap ilmu yang akan kita pelajari bersama. Dan yang paling penting, saya ingin lebih mengenal Anda lebih dekat. Di belahan bumi mana Anda saat ini sedang menyimak pesan ini? Silahkan tulis di kolom komentar dari mana asal kota atau daerah Anda, agar kita saling mendoakan keberkahan rezeki di seluruh penjuru alam. Tetaplah bersama saya hingga akhir video, karena setiap detik pembahasan ini saling mengunci satu sama lain. Mari kita mulai pembukaan pintu langit ini dengan pembahasan yang pertama. Ma'rifat dalam sholat dalam perspektif tasawuf bukan sekedar memahami tata cara ibadah atau menghafal bacaan, melainkan sebuah pengalaman batin yang mendalam dalam mengenal Allah secara langsung melalui hati, qalb. Para sufi menjelaskan bahwa ma'rifat adalah tingkat tertinggi dalam perjalanan spiritual seorang hamba, di mana Allah tidak lagi hanya diketahui, tetapi dihadiri dalam kesadaran yang hidup. Dalam konteks sholat, ini berarti seseorang tidak hanya berdiri, ruku dan sujud secara fisik, tetapi juga mengalami perjalanan ruhani menuju hadirat ilahi. Sholat dalam pandangan tasawuf adalah mi'rajnya orang beriman, sebuah pendakian spiritual dari alam kesadaran duniawi menuju kesadaran ketuhanan. Pada tingkat biasa, seseorang mungkin hanya menjalankan kewajiban. Namun pada tingkat ma'rifat, setiap gerakan dalam sholat menjadi simbol perjalanan batin. Berdiri di awal sholat bukan sekedar posisi tubuh, melainkan kesadaran berdiri di hadapan Allah, seakan-akan seluruh eksistensi diri sedang menghadap kepada Sang Pencipta. Disinilah muncul rasa muraqabah, rasa diawasi Allah, dan hudur yang menjadi pintu awal makrifat. Dalam tasawuf, hati, qalb, dipandang sebagai pusat kesadaran spiritual. Ketika seseorang mencapai makrifat dalam sholat, hatinya menjadi jernih seperti cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Bacaan Al-Fatihah tidak lagi terasa seperti rutinitas, tetapi berubah menjadi dialog intim antara hamba dan Tuhan. Setiap ayat seakan hidup, berbicara, dan meresap ke dalam jiwa. Pada titik ini, sholat tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan ruhani yang dirindukan, sebuah ruang pertemuan yang penuh ketenangan dan kedekatan. Lebih dalam lagi, ma'rifat dalam sholat berkaitan dengan fana, yaitu lenyapnya ego, dan baqa, yaitu kekekalan dalam kesadaran Allah. Ketika seorang hamba ruku dan sujud, ia tidak hanya merendahkan tubuhnya, tetapi juga menghancurkan kesombongan dan identitas ego. Ia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, tidak berdaya, dan sepenuhnya bergantung kepada Allah.
Dalam kondisi ini, yang tersisa hanyalah kehambaan murni. Dan justru dalam kehancuran ego inilah seorang hamba menemukan kedekatan yang paling dalam dengan Tuhannya. Para ulama sufi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa makrifat dalam sholat tidak bisa dicapai hanya dengan ilmu lahiriah. Ia membutuhkan tazkiyatun nafs, latihan kesadaran, dan keikhlasan yang terus diasah. Hati yang dipenuhi oleh dunia, ambisi, riya, atau kelalaian tidak akan mampu merasakan kehadiran Allah dalam sholat. Oleh karena itu, perjalanan menuju makrifat adalah proses panjang, membersihkan hati, memperbaiki niat, dan melatih kehadiran batin dalam setiap rokaat. Pada akhirnya, makrifat dalam sholat melahirkan perubahan nyata dalam kehidupan. Seseorang yang benar-benar bertemu dengan Allah dalam sholatnya tidak akan kembali menjadi orang yang sama. Akhlaknya menjadi lebih lembut, hatinya lebih tenang, dan hidupnya lebih terarah. Sholat tidak lagi terpisah dari kehidupan sehari-hari, tetapi menjadi sumber cahaya yang menerangi seluruh perilaku. Inilah tanda bahwa sholat telah mencapai dimensi makrifat, bukan hanya ibadah yang dilakukan, tetapi kehadiran ilahi yang dirasakan dan membimbing setiap langkah kehidupan. Maqam niat dalam sholat, dalam sudut pandang spiritual dan perspektif tasawuf, adalah gerbang pertama dari seluruh perjalanan rohani seorang hamba menuju Allah. Ia bukan sekedar lintasan kalimat dalam hati seperti, "Saya niat sholat fardu ini karena Allah Ta'ala," lalu selesai. Dalam pandangan para ahli tasawuf, niat adalah arah terdalam jiwa, poros batin, pusat tujuan, dan penentu kemana sebenarnya seorang hamba sedang berjalan. Karena itu, maqam niat disebut sebagai kesadaran awal, yakni saat hati mulai sadar bahwa ia sedang meninggalkan kesibukan dunia, memutus perhatian dari makhluk, lalu mengarahkan seluruh diri hanya kepada Allah semata. Secara lahiriah, niat memang menjadi pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lain. Namun secara batiniah, niat jauh lebih dalam daripada sekedar pembeda hukum. Niat adalah rahasia penggerak amal. Dalam tasawuf, amal tidak hanya dinilai dari bentuk luarnya, tetapi terutama dari ruh yang menghidupinya. Dua orang dapat berdiri dalam sholat yang sama, membaca ayat yang sama, ruku dan sujud dalam gerakan yang sama. Namun nilainya di sisi Allah bisa sangat berbeda, karena yang membedakan adalah isi hatinya. Yang satu berdiri dengan hati yang hadir, dengan rasa fakir, dengan kerinduan untuk dekat kepada Allah. Yang lain berdiri hanya karena kebiasaan, kewajiban, atau dorongan sosial. Disinilah maqam niat menjadi sangat menentukan. Apakah sholat itu benar-benar menjadi jalan menuju Allah atau hanya menjadi rutinitas yang bergerak tanpa ruh? Dalam perspektif tasawuf, niat adalah wajah batin dari keikhlasan. Para sufi memandang bahwa sebelum kaki tegak berdiri dalam sholat, hati harus terlebih dahulu berdiri menghadap Allah. Artinya, sebelum lisan bertakbir, batin harus lebih dulu berkata, "Aku datang kepadamu ya Allah, aku tinggalkan selainmu, aku ingin hadir di hadapanmu." Maka maqam niat bukan hanya keputusan untuk melakukan ibadah, tetapi perpindahan pusat perhatian dari dunia menuju Tuhan, dari makhluk menuju Khalik, dari kelalaian menuju kesadaran, dari kesibukan luar menuju keheningan batin. Inilah sebabnya niat disebut kesadaran awal, karena di titik inilah seorang hamba mulai benar-benar terbangun dari tidur ruhaninya. Para ulama tasawuf sering menjelaskan bahwa manusia hidup di antara dua tarikan, tarikan dunia dan tarikan Allah. Dunia menarik hati dengan urusan, keinginan, kekhawatiran, ambisi, luka dan angan-angan. Sedangkan Allah memanggil hati menuju ketenangan, kehambaan, cinta dan kedekatan. Ketika seseorang masuk ke dalam sholat, maka pada hakikatnya ia sedang memilih siapa yang sedang ia tuju.
Jika tubuhnya sholat tetapi hatinya masih sibuk memikirkan urusan dunia, maka ia belum benar-benar masuk ke makom niat yang sebenarnya. Tetapi jika sebelum takbir ia berusaha menundukkan pikirannya, menenangkan jiwanya, lalu berkata dalam kedalaman batinnya bahwa ia hanya ingin menghadap Allah, maka disitulah makom niat mulai bercahaya. Dalam makom ini, niat juga dipahami sebagai pengosongan ruang batin. Hati manusia ibarat bejana, jika ia penuh oleh selain Allah, oleh ria, ujub, keinginan dipuji, rasa bangga diri, atau sekedar kesibukan yang tak putus-putus, maka cahaya kehadiran ilahi sulit masuk. Maka sebelum sholat benar-benar dimulai, seorang salik, seorang penempuh jalan ruhani, berusaha membersihkan hati dari segala motif yang tercampur. Ia bertanya kepada dirinya sendiri dengan jujur, mengapa aku sholat? Untuk siapa aku berdiri? Apa yang aku cari dalam ibadah ini? Pertanyaan ini sangat penting dalam tasawuf, sebab seseorang bisa saja melaksanakan ibadah secara lahir, tetapi batinnya sedang mencari selain Allah, mencari rasa aman semata, pujian orang, citra soleh, atau bahkan hanya menggugurkan kewajiban. Padahal, makom niat menuntut satu kemurnian, lillah, hanya karena Allah. Di titik ini, para sufi menekankan bahwa niat bukan sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang harus dijaga dan diperbaharui. Banyak orang mengira niat hanya hadir di awal ibadah, lalu setelah itu selesai. Dalam tasawuf, niat justru harus terus hidup sepanjang perjalanan sholat. Sebab hati sangat mudah berubah. Ia dapat memulai dengan ikhlas, lalu di tengah ibadah teralihkan. Ia dapat masuk dengan kesadaran, lalu perlahan diliputi lalai. Maka makom niat bukan cuma 1 detik di permulaan, melainkan kesetiaan hati terhadap tujuan awalnya. Ketika seorang hamba menyadari hatinya mulai melayang, lalu ia kembalikan lagi kepada Allah, sesungguhnya ia sedang memperbaharui niatnya dalam perjalanan. Dalam dimensi spiritual, makom niat juga merupakan makom adab pertama di hadapan Allah. Seorang tamu yang mulia tentu tidak datang ke hadapan raja dengan hati yang bercabang-cabang. Ia datang dengan penuh hormat, penuh perhatian, penuh kesungguhan. Maka bagaimana mungkin seorang hamba ingin menghadap Rob semesta alam, tetapi hatinya tidak tertuju kepadanya? Karena itu, para ahli makrifat melihat niat sebagai bentuk penghormatan batin. Niat yang benar adalah adab. Ia adalah cara hati mengetuk pintu hadirat Allah dengan sopan. Ia berkata tanpa suara, "Ya Allah, aku datang bukan membawa apa-apa selain kefakiranku. Aku datang bukan karena aku layak, tapi karena Engkau memanggilku." Dari sini, niat yang benar melahirkan rasa rendah hati, bukan rasa bangga karena mampu beribadah. Dalam tasawuf, makom niat juga berkaitan erat dengan sidik, yaitu kejujuran batin. Kejujuran ini bukan kepada manusia, melainkan kepada Allah dan kepada diri sendiri. Banyak orang tidak jujur dalam ibadahnya. Lisannya berkata ingin Allah, tetapi hatinya ingin dunia. Lisannya mengaku ikhlas, tetapi jiwanya diam-diam menuntut balasan. Makom niat memaksa seorang hamba masuk ke ruang kejujuran yang sunyi. Di sana, ia melihat isi hatinya apa adanya. Ia menyadari betapa banyak campuran dalam dirinya. Ia melihat betapa sulitnya benar-benar memurnikan niat. Namun justru kesadaran itulah awal dari penyucian. Dalam tasawuf, melihat penyakit hati adalah permulaan dari obat. Orang yang sadar bahwa niatnya belum lurus masih lebih dekat kepada perbaikan daripada orang yang merasa niatnya sudah suci padahal tidak. Karena itu, makom niat sejatinya adalah makom mujahadah, makom perjuangan. Memurnikan niat adalah pekerjaan yang halus, berat, dan terus-menerus. Musuhnya bukan hanya syaitan, tetapi juga nafsu dan kebiasaan jiwa yang selalu ingin memperoleh bagian. Nafsu ingin dipandang baik, nafsu ingin merasa menjadi orang yang dekat kepada Allah. Bahkan dalam ibadah, nafsu masih bisa masuk dan mengambil porsi.
Maka para sufi sangat waspada terhadap jebakan ini. Mereka tidak cepat merasa puas dengan ibadahnya, karena mereka tahu bahwa amal lahir bisa tampak indah, sementara batinnya masih tercemar. Oleh sebab itu, di makom niat, seorang salik belajar menghancurkan kepentingan dirinya sendiri sedikit demi sedikit, hingga yang tinggal hanyalah kerinduan untuk Allah. Lebih dalam lagi, dalam dimensi makrifat, niat adalah arah wujud. Maksudnya, bukan hanya hati yang menghendaki Allah, tetapi seluruh keberadaan diri mulai diarahkan kepadanya. Pikiran, rasa, keinginan, tubuh, bahkan nafas, semua diajak untuk selaras dalam satu tujuan, menghadap Allah. Ketika niat sudah mencapai kedalaman seperti ini, sholat tidak lagi diawali dengan sekedar ucapan atau lintasan pikiran, melainkan pengumpulan diri yang utuh. Hamba tidak datang ke hadapan Allah dalam keadaan tercerai-berai. Ia mengumpulkan dirinya yang tercecer di banyak urusan, lalu membawanya kembali ke satu pusat, Allah. Inilah makna spiritual yang sangat halus dalam makom niat. Ia adalah proses menghimpun jiwa yang tercerai oleh dunia, lalu memusatkannya kembali ke kiblat batin. Makom niat juga merupakan awal dari hudur al-qalb, yakni hadirnya hati. Tasawuf sangat menekankan kehadiran hati, karena ibadah tanpa hati ibarat jasad tanpa nyawa. Kehadiran ini tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari niat yang serius. Ketika seseorang sungguh-sungguh berniat menghadap Allah, maka ia sedang membuka pintu bagi kehadiran hati. Mungkin pada awalnya belum sempurna, mungkin masih ada gangguan, mungkin pikiran masih berlari. Tetapi selama niatnya jujur, selama ia terus berusaha kembali, maka kehadiran hati akan tumbuh sedikit demi sedikit. Inilah pendidikan ruhani dalam sholat. Hati dilatih untuk hadir, bukan dibiarkan liar. Dan latihan itu dimulai dari niat. Di sisi lain, makom niat mengajarkan bahwa sholat sejatinya dimulai sebelum takbiratul ihram. Ia dimulai sejak seorang hamba merasakan panggilan Allah lalu menjawabnya. Ketika azan terdengar, sesungguhnya bukan hanya telinga yang dipanggil, tetapi juga hati. Orang yang memiliki rasa spiritual akan menangkap bahwa panggilan itu adalah undangan ilahi. Maka saat ia bergerak mengambil wudhu, menyiapkan sajadah, menghadap kiblat, menenangkan diri, semua itu sesungguhnya bagian dari proses masuk ke makom niat. Dalam tasawuf, persiapan lahir yang dilakukan dengan sadar dapat menjadi pembuka kesadaran batin. Wudhu bukan hanya membersihkan anggota tubuh, tetapi juga menyiapkan jiwa untuk hadir. Menghadap kiblat bukan hanya memutar badan, tetapi juga mengarahkan hati. Berdiri di tempat sholat bukan hanya berpindah posisi, tetapi juga memasuki wilayah perjumpaan ruhani. Para ahli suluk memandang bahwa makom niat adalah saat seorang hamba meninggalkan identitas duniawinya untuk sementara. Di luar sholat, ia mungkin seorang pedagang, pekerja, orang tua, pemimpin atau siapapun. Tetapi ketika masuk ke sholat, semua identitas itu ditanggalkan. Yang tersisa hanyalah satu identitas paling murni, hamba Allah. Ini sangat penting dalam tasawuf, sebab banyak hijab antara manusia dan Allah lahir dari identitas palsu yang terlalu dibesarkan oleh ego. Seseorang merasa penting karena kedudukan, ilmu, harta, atau statusnya. Namun dalam makom niat, semua itu runtuh. Ia datang kepada Allah bukan sebagai orang besar, melainkan sebagai seorang fakir. Justru ketika hamba memasuki kehinaan yang suci ini, pintu kedekatan mulai terbuka. Makom niat juga menyimpan rahasia tentang arah cinta. Dalam tasawuf, niat yang paling tinggi bukan hanya lahir dari kewajiban, tetapi dari mahabbah, dari cinta. Orang awam mungkin sholat karena takut siksa atau berharap pahala. Itu baik dan benar,
Tetapi para pecinta Allah melangkah lebih jauh. Mereka sholat karena rindu. Mereka ingin hadir di hadapan Allah karena hati mereka merasa tenang hanya ketika dekat kepadanya. Dalam makom seperti ini, niat menjadi sangat lembut. Ia tidak keras, tidak kering, dan tidak sekadar formal. Ia hidup, ia hangat, ia penuh rasa. Ketika seorang hamba berdiri untuk sholat karena dorongan cinta, maka kesadaran awalnya menjadi sangat berbeda. Ia tidak masuk ke sholat sebagai orang yang dipaksa, tetapi sebagai orang yang dipanggil oleh yang dicintainya. Namun perlu dipahami bahwa mencapai makom niat yang dalam bukan berarti seseorang harus menunggu hatinya selalu sempurna dulu baru bisa sholat dengan benar. Tasawuf tidak mengajarkan putus asa, justru seseorang masuk ke sholat sambil terus belajar. Ia memperbaiki niatnya sedikit demi sedikit. Hari ini mungkin ia baru bisa memutus sebagian kecil gangguan dunia. Besok ia bisa lebih hadir, lusa ia bisa lebih ikhlas. Demikianlah jalan para salik, bukan langsung sempurna, tetapi terus disempurnakan oleh latihan yang jujur. Dalam proses ini, Allah melihat kesungguhan, bukan kesempurnaan palsu. Maka orang yang terus memperbaiki niatnya meski jatuh bangun, sesungguhnya sedang menapaki makom niat dengan benar. Ada satu dimensi penting lagi dalam tasawuf, yaitu bahwa niat adalah benih dari seluruh rasa yang akan muncul dalam sholat. Jika niatnya benar, maka khusyuk lebih mudah tumbuh. Jika niatnya jernih, maka tadabbur terhadap bacaan lebih mudah hadir. Jika niatnya ikhlas, maka sujud lebih mudah terasa manis. Sebaliknya, jika niatnya kacau, maka seluruh bangunan sholat di atasnya ikut goyah. Karena itu, para sufi sangat menjaga awal ini. Mereka paham bahwa awal yang benar akan sangat menentukan pertengahan dan akhir perjalanan. Makom niat adalah fondasi. Jika fondasi kokoh, maka bangunan ruhani sholat pun akan kokoh. Jika fondasi rapuh, maka ibadah mudah menjadi kosong. Pada tingkat yang lebih tinggi, makom niat dapat membawa seorang hamba kepada kesadaran bahwa bahkan kemampuan untuk berniat pun adalah karunia Allah. Ini adalah pandangan yang sangat halus dalam makrifat. Seorang hamba menyadari bahwa dirinya tidak mampu menghadap Allah kecuali karena Allah terlebih dahulu memanggilnya, menggerakkannya, dan memudahkan jalannya. Maka dalam niat yang paling dalam muncul rasa syukur dan rasa malu sekaligus. Syukur karena Allah masih memberinya izin berdiri di hadapannya. Malu karena ia datang dengan hati yang masih banyak cacat. Perpaduan antara syukur, malu, harap, dan cinta ini melahirkan suasana batin yang sangat indah dalam permulaan sholat. Inilah salah satu rahasia mengapa para kekasih Allah begitu menjaga adab sebelum sholat, karena bagi mereka berdiri dalam sholat bukan hal biasa, melainkan anugerah besar. Akhirnya, makom niat sebagai kesadaran awal adalah saat seorang hamba benar-benar memulai perjalanan pulang kepada Allah. Ia baru di permulaan, tetapi permulaan ini sangat agung. Disinilah ia memutus arah dari selain Allah. Disinilah ia mengosongkan hati dari kepentingan-kepentingan yang mengotori. Disinilah ia menanggalkan identitas ego dan kembali menjadi hamba. Disinilah ia menata tujuan, memperbaiki keikhlasan, dan memusatkan jiwanya hanya kepada Tuhan. Maka siapa yang memahami rahasia makom niat, maka ia akan sadar bahwa sholat sesungguhnya tidak dimulai dengan gerakan tubuh, tetapi dengan pergeseran batin. Dan pergeseran itulah yang menjadi kunci. Dari lalai menjadi sadar, dari jauh menjadi dekat, dari banyak menuju satu.
Bila makom niat ini benar-benar dihayati, maka seorang hamba tidak akan terburu-buru memasuki sholat. Ia akan memberi ruang bagi hatinya untuk tenang, menghadirkan rasa bahwa ia sedang menghadap Rabbul Alamin, lalu masuk ke dalam ibadah dengan jiwa yang tunduk. Dengan begitu, niat bukan lagi sekadar syarat sah ibadah, tetapi menjadi pintu pembuka makrifat. Dari pintu inilah seluruh rahasia sholat mulai tersingkap sedikit demi sedikit. Makam takbir, memutus dunia dalam perspektif tasawuf, adalah sebuah fase yang sangat agung dalam sholat, di mana seorang hamba secara sadar dan total memutus keterikatan batinnya dengan dunia, lalu memasuki ruang kehadiran ilahi. Ucapan Allahu Akbar yang sering dianggap sebagai pembuka sholat, dalam pandangan para sufi, sesungguhnya adalah deklarasi spiritual yang sangat dalam. Bukan sekedar lafaz di lisan, tetapi pernyataan jiwa bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih besar, lebih penting, dan lebih layak diperhatikan selain Allah. Dalam dimensi lahiriah, takbir hanyalah gerakan mengangkat tangan dan mengucapkan kalimat tertentu. Namun dalam dimensi batiniah, ia adalah gerbang peralihan kesadaran. Sebelum takbir, seseorang masih berada dalam dunia. Pikirannya dipenuhi urusan, hatinya terikat pada berbagai hal, jiwanya terpecah oleh banyak arah. Tetapi saat takbir diucapkan dengan kesadaran yang hidup, ia sedang berkata dalam kedalaman batinnya, "Ya Allah, Engkau lebih besar dari semua yang ada di hatiku, lebih besar dari masalahku, dari keinginanku, dari ketakutanku, dari dunia seluruhnya." Inilah awal dari pemutusan, bukan pemutusan fisik dari dunia, tetapi pemutusan keterikatan hati terhadap dunia. Para ahli tasawuf menjelaskan bahwa dunia bukanlah sesuatu yang harus dibenci secara fisik, tetapi sesuatu yang harus dikeluarkan dari dominasi hati. Dunia menjadi hijab ketika ia menguasai perhatian batin, ketika ia menjadi pusat kecemasan, harapan, dan ketergantungan. Maka dalam makam takbir, seorang hamba berlatih untuk menggeser pusat hatinya. Ia tidak lagi menjadikan dunia sebagai poros utama, tetapi memindahkan poros itu kepada Allah. Ucapan Allahu Akbar menjadi alat untuk menata ulang orientasi batin, dari yang kecil menuju yang maha besar, dari yang fana menuju yang kekal. Gerakan mengangkat tangan dalam takbir juga memiliki makna simbolik yang sangat dalam tasawuf. Para sufi memaknainya sebagai tanda melepaskan segala sesuatu di belakangnya. Seakan-akan seorang hamba sedang melempar dunia ke belakang, lalu masuk ke dalam hadirat Allah dengan tangan yang kosong. Ia tidak membawa harta, tidak membawa status, tidak membawa kebanggaan diri, bahkan tidak membawa beban pikirannya. Ia datang dalam keadaan kosong di hadapan Allah. Dan justru dalam kekosongan inilah hati menjadi siap untuk menerima kehadiran ilahi. Makam takbir juga berkaitan erat dengan konsep tahrim, yaitu pengharaman terhadap hal-hal duniawi dalam sholat. Secara fikih, setelah takbiratul ihram, seseorang tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Namun dalam tasawuf, maknanya jauh lebih dalam. Setelah takbir, hati tidak boleh lagi sibuk dengan selain Allah. Jika tubuh sudah masuk dalam sholat, tetapi hati masih berjalan-jalan di luar, maka secara batin, ia belum benar-benar memasuki makam takbir. Karena hakikat takbir adalah masuknya seluruh kesadaran ke dalam satu arah, Allah. Dalam perjalanan ruhani, makam ini sering menjadi ujian yang berat. Banyak orang mampu mengucapkan Allahu Akbar, tetapi sulit merasakan bahwa Allah benar-benar lebih besar dari segala sesuatu dalam hidupnya. Hatinya masih terikat pada masalah yang belum selesai, masih dikejar oleh kecemasan masa depan, masih dipenuhi bayangan masa lalu. Disinilah pentingnya latihan batin. Seorang salik harus terus melatih dirinya untuk menghadirkan makna takbir dalam hati, bukan hanya di lisan. Setiap kali takbir diucapkan, ia berusaha menurunkan maknanya ke dalam jiwa, bahwa apapun yang ada dalam pikirannya, semuanya kecil di hadapan kebesaran Allah. Dalam makam takbir,
seorang hamba mulai memasuki keadaan yang disebut dalam tasawuf sebagai jam, yaitu kondisi di mana perhatian yang sebelumnya tercerai-berai mulai dikumpulkan menjadi satu titik. Sebelum sholat, pikiran manusia cenderung tersebar ke banyak arah. Namun dengan takbir yang disadari, semua itu dihimpun dan difokuskan hanya kepada Allah. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju khusyuk. Karena khusyuk tidak mungkin tercapai jika hati masih tercerai-berai. Takbir adalah awal dari proses pengumpulan itu. Lebih dalam lagi, makam takbir mengandung rahasia tentang pengakuan keagungan Allah dan kehinaan diri. Ketika seorang hamba mengucapkan Allahu Akbar dengan kesadaran yang benar, ia tidak hanya mengagungkan Allah, tetapi secara otomatis juga mengecilkan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa dirinya lemah, terbatas, dan penuh kekurangan. Segala sesuatu yang selama ini ia anggap besar, masalah, ambisi, bahkan dirinya sendiri menjadi kecil ketika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Kesadaran ini melahirkan rasa tawadhu, rendah hati, yang menjadi kunci pembuka kedekatan dengan Allah. Dalam tasawuf, makam takbir juga sering dikaitkan dengan pemutusan hijab. Hijab adalah segala sesuatu yang menghalangi hati dari melihat Allah, baik itu dosa, kesombongan, cinta dunia, maupun kelalaian. Ketika seorang hamba benar-benar menghayati takbir, ia sedang berusaha menyingkirkan hijab-hijab tersebut, setidaknya untuk sementara. Ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku tinggalkan semua yang menghalangiku darimu. Aku ingin hadir hanya untukmu." Maka takbir menjadi semacam kunci yang membuka pintu menuju kehadiran ilahi. Namun, penting untuk dipahami bahwa pemutusan dunia dalam makam takbir bukan berarti membenci kehidupan atau lari dari tanggung jawab. Tasawuf tidak mengajarkan pelarian, tetapi penempatan yang benar. Dunia tetap dijalani, tetapi tidak menguasai hati. Seorang hamba tetap bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan. Tetapi ketika ia berdiri dalam sholat, ia mampu menanggalkan semuanya sejenak dan kembali kepada Allah dengan penuh kesadaran. Inilah keseimbangan yang diajarkan dalam tasawuf. Hidup di dunia, tetapi hati tidak dimiliki oleh dunia. Pada tingkat yang lebih halus, makam takbir juga mengandung makna pengosongan diri untuk diisi oleh Allah. Ketika seorang hamba berhasil memutus keterikatannya dengan dunia, hatinya menjadi lapang, dan dalam kelapangan itulah cahaya kehadiran Allah mulai masuk. Ini seperti sebuah wadah. Jika ia penuh oleh hal-hal lain, tidak ada ruang bagi sesuatu yang baru. Tetapi jika ia dikosongkan, maka ia siap menerima. Takbir adalah proses pengosongan itu, pengosongan dari selain Allah, agar hanya Allah yang memenuhi hati. Dalam pengalaman para ahli makrifat, makam takbir bisa menjadi momen yang sangat kuat secara spiritual. Ada yang merasakan seolah-olah benar-benar masuk ke dalam ruang yang berbeda, ruang yang sunyi, tenang, dan penuh kehadiran. Dunia terasa menjauh, waktu terasa melambat, dan hati mulai merasakan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tentu tidak semua orang langsung merasakan hal ini, tetapi dengan latihan yang terus-menerus, kesadaran semacam ini bisa tumbuh sedikit demi sedikit. Akhirnya, makam takbir sebagai pemutus dunia adalah langkah kedua yang sangat penting setelah niat. Jika niat adalah penentuan arah, maka takbir adalah langkah pertama yang nyata menuju arah tersebut. Disinilah seorang hamba benar-benar meninggalkan dunia di belakangnya, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Ia memasuki sholat dengan kesadaran bahwa ia sedang menghadap yang maha besar dan bahwa segala sesuatu selainnya tidak layak menguasai hatinya. Jika makam ini benar-benar dihayati, maka sholat tidak lagi dimulai dengan kelalaian, tetapi dengan kesadaran yang kuat dan penuh keagungan. Dan dari sinilah perjalanan menuju makam-makam berikutnya menjadi lebih mudah karena hati sudah mulai bersih dari gangguan dunia dan siap untuk merasakan kedekatan dengan Allah. 3.
Makom qiraah, dialog dengan Allah, dalam perspektif tasawuf adalah sebuah fase yang sangat halus dan penuh keintiman dalam solat, di mana seorang hamba tidak lagi sekedar membaca ayat-ayat Al-Quran, tetapi memasuki ruang percakapan langsung dengan Allah. Pada makom ini, bacaan tidak lagi berhenti sebagai lafaz di lisan, melainkan menjadi getaran makna yang hidup di dalam hati, yang menghubungkan ruh seorang hamba dengan Robnya. Secara lahiriah, qiraah adalah membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran. Namun dalam pandangan para sufi, qiraah adalah momen komunikasi ilahi. Terdapat sebuah hadis qudsi yang sangat agung di mana Allah berfirman bahwa setiap ayat Al-Fatihah yang dibaca oleh hambanya akan dijawab langsung olehnya. Ketika hamba berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika ia berkata, Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku, dan seterusnya. Dalam makom ini, seorang hamba yang sadar akan hakikat ini akan merasakan bahwa ia tidak sedang berbicara sendirian, tetapi sedang berada dalam dialog yang hidup dengan Tuhannya. Dalam tasawuf, makom qiraah menuntut kehadiran tadabbur atau perenungan makna dan tafaqquh atau pemahaman batin. Artinya, setiap ayat yang dibaca tidak dibiarkan berlalu begitu saja, tetapi diresapi maknanya. Ketika membaca tentang rahmat Allah, hati merasakan harapan. Ketika membaca tentang kekuasaannya, hati merasakan keagungan. Ketika membaca tentang hari pembalasan, hati merasakan takut dan kesadaran. Di sini, Al-Quran tidak lagi menjadi teks yang dibaca, tetapi menjadi cahaya yang menerangi batin. Setiap ayat seperti mengetuk hati, menghidupkan kesadaran, dan membawa jiwa lebih dekat kepada Allah. Lebih dalam lagi, makom qiraah adalah makom di mana seorang hamba mulai merasakan lisan dan hatinya bersatu. Banyak orang membaca Al-Quran dengan lisannya, tetapi hatinya berada di tempat lain. Dalam tasawuf, kondisi ini dianggap sebagai keterpisahan antara lahir dan batin. Namun ketika seseorang mencapai makom qiraah, lisannya membaca dan hatinya ikut hadir, bahkan jiwanya ikut tenggelam dalam makna. Ia tidak hanya melafalkan ayat, tetapi merasakan ayat itu sedang berbicara kepadanya. Seakan-akan setiap firman Allah ditujukan secara pribadi kepadanya, bukan kepada orang lain. Dalam pengalaman spiritual, makom ini juga melahirkan keadaan yang disebut uns atau keakraban dengan Allah. Hamba mulai merasakan kenyamanan dalam membaca Al-Quran, bukan karena kewajiban, tetapi karena ia menemukan kedekatan di dalamnya. Bacaan menjadi lembut, tidak tergesa-gesa, penuh rasa. Bahkan terkadang satu ayat bisa membuat hati bergetar, meneteskan air mata, atau membawa rasa tenang yang mendalam. Ini bukan karena keindahan suara semata, tetapi karena jiwa sedang tersentuh oleh makna ilahi. Para sufi juga menjelaskan bahwa dalam makom qiraah, seorang hamba harus menjaga adab yang sangat tinggi. Ia tidak membaca dengan hati yang lalai, tidak tergesa-gesa, dan tidak sekedar mengejar selesai. Ia membaca dengan penuh penghormatan, seolah-olah ia sedang mendengarkan langsung firman Allah. Bahkan sebagian ulama tasawuf mengatakan bahwa ketika membaca Al-Quran dalam solat, hendaknya seorang hamba merasa bahwa Allah sedang berbicara kepadanya dan ia sedang menjawab dengan hatinya. Dengan kesadaran ini, bacaan menjadi hidup, penuh rasa, dan membawa kehadiran yang mendalam. Makom qiraah juga merupakan jembatan menuju khusyuk yang sejati, karena khusyuk tidak hanya datang dari diamnya tubuh, tetapi dari hidupnya hati. Ketika hati benar-benar terlibat dalam bacaan, maka perhatian tidak mudah teralihkan, dunia perlahan memudar, dan kesadaran tertuju kepada Allah. Inilah salah satu rahasia mengapa Al-Quran diturunkan sebagai bacaan dalam solat, karena ia adalah jalan untuk menghidupkan hati dan menghubungkan hamba dengan Tuhannya secara langsung. Namun, mencapai makom ini bukan hal yang instan. Ia membutuhkan latihan, kesabaran, dan kesungguhan. Seseorang perlu membiasakan diri membaca dengan perlahan, memahami makna, dan menghadirkan hati.
Mungkin di awal masih terasa sulit, pikiran masih sering melayang, dan hati belum sepenuhnya terlibat. Tetapi dengan terus melatih diri, sedikit demi sedikit hati akan mulai hidup. Dalam tasawuf, proses ini disebut sebagai riyadhah atau latihan jiwa, melatih hati agar terbiasa hadir dan meresapi makna. Dalam tingkat yang lebih tinggi, maqam qiraah dapat membawa seorang hamba kepada kesadaran bahwa yang membaca, yang dibaca, dan yang berbicara adalah satu dalam pengalaman batin. Ini adalah pengalaman spiritual yang sangat halus, di mana seorang hamba merasa bahwa dirinya hanyalah perantara, sementara hakikatnya Allah lah yang menggerakkan lisannya, mengalirkan ayat, dan menghadirkan makna. Tentu ini bukan dalam arti menyatu secara zat, tetapi dalam arti kedekatan yang sangat dalam kesadaran ruhani. Disinilah makrifat mulai terasa bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Akhirnya, maqam qiraah, dialog dengan Allah, adalah fase di mana solat berubah dari sekedar ibadah menjadi pertemuan yang hidup dan penuh makna. Seorang hamba tidak lagi membaca karena kewajiban, tetapi karena ia ingin berbicara dengan Allah dan mendengarkan firman-Nya. Ia tidak lagi berburu-buru, tetapi menikmati setiap ayat sebagai cahaya yang menerangi hatinya. Jika maqam ini benar-benar dihayati, maka Al-Quran dalam solat tidak lagi terasa biasa. Ia menjadi suara ilahi yang menyapa jiwa, membimbing, menenangkan, dan mendekatkan hamba kepada Tuhannya. Dan dari sinilah perjalanan menuju maqam berikutnya, ruku dan sujud sebagai kehancuran ego akan menjadi lebih dalam dan penuh makna. 4. Maqam ruku' dan sujud, kehancuran ego. Dalam perspektif tasawuf adalah puncak kerendahan diri seorang hamba di hadapan Allah, sekaligus titik terdalam dalam perjalanan spiritual salat. Jika pada maqam sebelumnya seorang hamba telah menata niat, memutus dunia, dan berdialog dengan Allah, maka pada maqam ini ia mulai memasuki fase yang paling inti, menghancurkan ego dan melebur dalam kehambaan yang murni. Ruku' dalam pandangan lahir adalah gerakan membungkukkan badan, tetapi dalam pandangan batin para sufi, ia adalah simbol tunduknya akal dan kehendak manusia di bawah kebesaran Allah. Ketika seorang hamba mengucapkan, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung, ia bukan sekedar memuji, tetapi sedang menyadari bahwa segala keagungan hanyalah milik Allah. Pada saat itu, semua yang selama ini ia banggakan, ilmu, kekuatan, kedudukan, bahkan dirinya sendiri, mulai runtuh di dalam kesadaran. Ia tidak lagi berdiri sebagai aku yang hebat, tetapi sebagai hamba yang kecil di hadapan yang maha besar. Dalam tasawuf, ruku adalah awal dari retaknya ego. Ego manusia seringkali tersembunyi dalam kesadaran halus, merasa lebih baik dari orang lain, merasa amalnya banyak, merasa dirinya penting. Semua ini menjadi hijab antara hamba dan Allah. Maka ketika ruku' dilakukan dengan kesadaran, ia menjadi latihan untuk meruntuhkan keakuan tersebut. Hamba belajar untuk berkata dalam hatinya, tidak ada yang agung selain Engkau ya Allah, dan aku bukan apa-apa. Namun, puncak dari maqam ini bukan pada ruku', melainkan pada sujud, yang dalam tasawuf disebut sebagai maqam kedekatan paling tinggi, sekaligus kehinaan paling dalam. Secara fisik, sujud adalah posisi paling rendah, dahi menyentuh tanah, tetapi secara spiritual, justru disinilah seorang hamba mencapai kedekatan yang paling tinggi dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Dalam sujud, seorang hamba benar-benar menanggalkan seluruh identitas dirinya. Ia tidak lagi berdiri, tidak lagi membungkuk setengah, tetapi benar-benar jatuh ke titik paling rendah. Ini melambangkan bahwa ia telah menyerahkan segalanya, kehormatan, ego, kekuatan, bahkan rasa memiliki dirinya sendiri.
Yang tersisa hanyalah satu hal, kehambaan yang murni. Para ahli tasawuf menjelaskan bahwa sujud adalah maqam fana, lenyapnya ego. Fana bukan berarti hilang secara fisik, tetapi hilangnya rasa aku yang terpisah dari Allah. Dalam sujud yang dalam, seorang hamba tidak lagi sibuk dengan dirinya, tidak sibuk memikirkan citra, tidak sibuk mempertahankan ego, tidak sibuk dengan dunia. Ia hanya merasakan kehadiran Allah. Bahkan dalam pengalaman spiritual yang tinggi, seorang hamba bisa merasakan seolah-olah dirinya tidak ada, dan yang ada hanyalah kehadiran Allah yang meliputi segalanya. Disinilah muncul rahasia besar. Semakin seorang hamba merendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin Allah mengangkat derajatnya. Dunia mengajarkan bahwa kemuliaan diraih dengan meninggikan diri, tetapi tasawuf mengajarkan bahwa kemuliaan sejati justru lahir dari kehinaan di hadapan Allah. Sujud menjadi bukti nyata dari prinsip ini. Ketika dahi menyentuh tanah, hati justru diangkat ke langit. Dalam maqam sujud, doa memiliki rasa yang berbeda. Ia tidak lagi sekedar permintaan, tetapi menjadi curahan hati yang paling jujur. Seorang hamba berbicara kepada Allah tanpa jarak, tanpa formalitas, tanpa kepura-puraan. Ia mengadu, berharap, menangis, dan berserah. Inilah makom di mana doa menjadi hidup karena keluar dari hati yang benar-benar sadar akan kefakirannya. Dan justru dalam kefakiran itulah seorang hamba menjadi dekat dengan Allah. Namun untuk mencapai kedalaman seperti ini, seorang hamba harus melalui proses panjang dalam tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Ego tidak mudah hancur, ia selalu mencari cara untuk bertahan, bahkan dalam ibadah. Seseorang bisa saja sujud, tetapi hatinya masih merasa tinggi. Bisa saja merendahkan tubuh, tetapi tidak merendahkan jiwa. Maka maqam ini menuntut kejujuran dan latihan yang terus-menerus. Setiap rukuk dan sujud menjadi kesempatan untuk melatih diri, mengurangi keakuan, menumbuhkan kehambaan, dan mendekatkan hati kepada Allah. Dalam pengalaman para salik atau penempuh jalan ruhani, maqam rukuk dan sujud sering menjadi momen yang paling menyentuh. Ada yang merasakan ketenangan yang dalam, ada yang merasakan air mata mengalir tanpa sebab yang jelas, ada yang merasakan seolah-olah beban hidupnya dilepaskan. Ini bukan karena gerakan fisik semata, tetapi karena hati sedang bersentuhan dengan hakikat kehambaan dan kehadiran ilahi. Lebih jauh lagi, maqam ini mengajarkan bahwa inti dari seluruh ibadah adalah menghancurkan ego dan menumbuhkan cinta kepada Allah. Selama ego masih kuat, hubungan dengan Allah akan terhalang. Tetapi ketika ego mulai runtuh, hati menjadi lapang, lembut, dan mudah menerima cahaya ilahi. Inilah mengapa dalam tasawuf, kehinaan di hadapan Allah dianggap sebagai kemuliaan yang sejati. Akhirnya, maqam ruku' dan sujud, kehancuran ego, adalah titik di mana seorang hamba benar-benar merasakan makna menjadi hamba. Ia tidak lagi datang kepada Allah dengan membawa kebanggaan, tetapi dengan membawa kefakiran. Ia tidak lagi merasa memiliki kekuatan, tetapi menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Dan dalam kesadaran inilah, ia menemukan kedekatan yang paling dalam. Jika maqam ini benar-benar dihayati, maka sujud tidak lagi terasa sebagai gerakan rutin, tetapi menjadi tempat pulang bagi jiwa, tempat di mana hati merasa tenang, ego hancur, dan hubungan dengan Allah terasa begitu dekat. 5. Maqam salam, kembali dengan cahaya, dalam perspektif tasawuf adalah fase penutup yang sangat dalam maknanya, bukan sekedar akhir dari rangkaian gerakan salat, tetapi titik kembalinya seorang hamba dari hadirat Allah menuju kehidupan dunia dengan membawa cahaya spiritual dalam hatinya.
Jika maqam-maqam sebelumnya adalah perjalanan naik, mi'raj ruhani, maka maqam salam adalah turunnya kembali seorang hamba dengan membawa bekas perjumpaan itu dalam dirinya. Secara lahiriah, salam hanyalah gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Namun dalam pandangan tasawuf, ini adalah simbol bahwa seorang hamba yang telah menghadap Allah kini kembali kepada makhluk, kembali ke dunia, kembali menjalani kehidupan, tetapi tidak lagi dalam keadaan yang sama seperti sebelumnya. Ia kembali sebagai orang yang telah disentuh oleh kehadiran ilahi, yang hatinya telah dibersihkan dan jiwanya telah diterangi. Para sufi memandang bahwa salat sejati bukan diukur dari seberapa lama seseorang berdiri, ruku' dan sujud, tetapi dari apa yang ia bawa setelah salam. Jika setelah salam, hati terasa lebih lembut, lebih tenang, lebih sabar dan lebih dekat kepada Allah, maka itu tanda bahwa salat telah meninggalkan jejak cahaya dalam jiwa. Maqam salam juga mengandung makna kembali dengan aman dan membawa kedamaian. Kata salam sendiri berarti kedamaian. Seolah-olah seorang hamba yang telah selesai bermunajat kepada Allah kini membawa salam itu keluar, menyebarkan ketenangan, kasih sayang dan kebaikan kepada sekitarnya. Dalam tasawuf, ini adalah tanda penting bahwa ibadah yang benar akan memancar keluar dalam bentuk akhlak. Orang yang benar-benar dekat dengan Allah tidak hanya khusyuk dalam salat, tetapi juga menjadi rahmat bagi orang lain dalam kehidupannya. Lebih dalam lagi, maqam ini menunjukkan bahwa perjalanan spiritual dalam salat bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk memperbaiki cara kita hadir di dalam dunia. Seorang hamba tidak tinggal dalam sujud selamanya, tidak terus-menerus berada dalam mi'raj, tetapi ia kembali karena kehidupan adalah ladang pengabdian. Namun ia kembali dengan perspektif yang berbeda. Dunia tidak lagi menguasai hatinya, masalah tidak lagi mengguncangkan jiwanya seperti sebelumnya, dan segala sesuatu ia lihat dalam cahaya hubungan dengan Allah. Dalam tasawuf, maqam salam juga merupakan fase baqa setelah fana. Jika pada ruku' dan sujud seorang hamba mengalami fana, yaitu lenyapnya ego, maka pada salam ia kembali dalam keadaan baqa, yaitu tetap hidup di dunia, tetapi dalam kesadaran yang terhubung dengan Allah. Ia tidak lagi hidup dengan ego yang lama, tetapi dengan hati yang telah disentuh oleh kehambaan. Ia tetap bekerja, berbicara, berinteraksi, tetapi batinnya membawa jejak perjumpaan tadi. Para ahli ma'rifat sering mengatakan bahwa orang yang benar-benar salat adalah orang yang keluar dari salat dalam keadaan lebih baik daripada saat ia masuk. Jika sebelumnya ia gelisah, ia menjadi tenang. Jika sebelumnya ia marah, ia menjadi lembut. Jika sebelumnya ia lalai, ia menjadi sadar. Inilah tanda bahwa maqam salam telah berfungsi dengan benar, yakni sebagai jembatan antara ibadah dan kehidupan nyata. Selain itu, menoleh ke kanan dan ke kiri dalam salam juga dimaknai secara simbolis sebagai kesadaran akan keberadaan makhluk di sekitar kita. Setelah tenggelam dalam hubungan dengan Allah, seorang hamba diingatkan bahwa ia tidak hidup sendiri. Ada orang lain di sekitarnya, keluarga, tetangga, masyarakat yang memiliki hak atas dirinya. Maka salam menjadi isyarat bahwa spiritualitas tidak boleh berhenti pada hubungan vertikal dengan Allah, tetapi harus mengalir ke hubungan horizontal dengan sesama manusia. Dalam maqam ini, seorang hamba juga belajar bahwa nilai salat akan terlihat dalam perilakunya setelah selesai salat. Apakah ia lebih jujur, lebih sabar, lebih pemaaf, lebih rendah hati, atau justru kembali pada kebiasaan lama tanpa perubahan?
Tasawuf sangat menekankan bahwa ibadah yang tidak mengubah akhlak adalah ibadah yang belum sempurna, karena tujuan akhir dari kedekatan dengan Allah adalah terbentuknya jiwa yang bersih dan perilaku yang mulia. Lebih halus lagi, maqam salam mengajarkan bahwa kehidupan sehari-hari pun sebenarnya bisa menjadi perpanjangan dari salat. Jika dalam salat, seseorang berusaha hadir bersama Allah, maka di luar salat pun ia berusaha menjaga kesadaran itu. Ia bekerja dengan niat yang lurus, berbicara dengan adab, berinteraksi dengan kasih sayang. Dengan demikian, batas antara ibadah dan kehidupan menjadi semakin tipis, seluruh hidupnya menjadi bentuk pengabdian. Akhirnya, maqam salam kembali dengan cahaya adalah penutup yang bukan benar-benar akhir, tetapi justru awal dari ujian yang sebenarnya, yaitu bagaimana menjaga cahaya itu tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari. Salat telah menjadi pertemuan, tetapi kehidupan adalah pembuktiannya. Apakah cahaya itu akan dijaga atau perlahan padam oleh kelalaian? Jika maqam ini benar-benar dihayati, maka setiap selesai salat, seorang hamba akan merasa seperti baru saja dilahirkan kembali, lebih ringan, lebih jernih, dan lebih dekat kepada Allah. Dan dari situlah ia melangkah kembali ke dunia, bukan sebagai orang yang sama, tetapi sebagai hamba yang membawa cahaya dari hadirat Tuhannya. Salat bukan sekedar kewajiban yang kita tunaikan, tetapi perjalanan suci yang mengubah siapa diri kita. Dari niat yang sadar, takbir yang memutus dunia, qiraah yang menjadi dialog, hingga ruku dan sujud yang menghancurkan ego, dan akhirnya salam yang membawa cahaya. Jika semua itu kita hayati, maka salat tidak lagi kita tinggalkan dengan kosong, tetapi kita keluar darinya sebagai jiwa yang lebih hidup, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Maka jangan hanya salat dengan tubuhmu, salatlah dengan hatimu, karena disitulah pintu ma'rifat mulai terbuka.